Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanastamirru fi dirasati kitab al-muqaddimatu fi ilmil qiraat. Muqaddimah yaitu pengantar dari ilmu qiraat. Taib yang diambil dari Al-Manzumah Az-Zamzamiyah, ya, Manzumah Zamzamiyah karya Abdul Aziz bin Ali Az-Zamzami, di kalung pembahasan kedua yaitu tentang apa-apa yang kembali kepada sanad, dan kalung pembahasan ketiga apa-apa yang kembali kepada ada. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke praktek bacaan jamak qiraat asyr sughra diambil dari Mushaf Nurul Islam karya Syekh Faik bin Abdullah Al-Basri. Baik, kita lanjutkan, kemarin telah selesai pembahasan imalah. Kita lanjutkan ke pembahasan mad. Ya, pembahasan al-mad. Qala al-muallifu, langsung saja kata penulis di sini di bait syairnya, nau'ani ma yusalu au yufsalu, nau'ani ma yusalu au ma yufsalu, wa fihi ma hamzatu warsun atwalu, wa fa'asimun fa ba'dahu ibnu amiri. Kita ulang dulu. Fa'asimun fa ba'dahu ibnu amiri ma'al kisai fa abu amrin hari, fa harfa maddin makkanu fil muttasil turran walakin khulfuhum fil munfasil. Ya. Kemudian al-masail, pembahasannya yang pertama, al-muradu bil mad, yang diinginkan atau yang dimaksud dengan mad. Yang kedua adalah bentuk-bentuk mad. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas letak perbedaan dan juga letak kesepakatan para ahli qiraat di dalam masalah mad. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu al-muradu bil mad. Apa yang dimaksud dengan mad? Jadi mad itu adalah tambahan panjang di suara melebihi tabiatnya. Mad itu asalnya adalah alif. Ya, alif itu dibaca a, itu disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Kalau lebih dari kadar ini, maka itulah yang dibahas oleh penulis di dalam kitab ini. Ya. Jadi yang dibahas oleh penulis dalam kitab ini adalah mad, selain mad asli, yaitu mad far'i, mad cabangnya. Ya, lebih dari 2 harokat. Taib, barakallahu fiik. Huruf mad itu ada 3, telah kita maklumi bersama. Yang pertama adalah alif yang sebelumnya fathah, kemudian yang kedua ada waw yang sebelumnya dhammah, dan yang ketiga ada ya yang sebelumnya kasroh. Nah, ini yang dimaksud dengan mad, yaitu tambahan panjang pada suara melebihi tabiatnya. Taib. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk dari mad. Ya, ini jenis-jenis madnya yang kita telah pahami juga di pelajaran-pelajaran tajwid yang telah berlalu insyaallah taala. Jadi kata penulis, ya, nau'ani ma yusalu au ma tufsalu au ma yufsalu. Bahwasanya mad itu ada 2 jenis. Ada yang disambung dan ada yang dipisah. Ya. Ma yusalu yang disambung, au ma yufsalu atau yang dipisah. Ya. Dan ini di buku-buku tajwid, mad ini biasa terbagi menjadi mad asli dan mad far'i, itu istilah mereka ya di buku-buku tajwid. Adapun di istilah penulis di sini adalah mad yang disambung dan yang dipisah. Ya. Taib. Mad asli itu ada sebutan lain, yaitu mad tabi'i. Mad asli adalah mad tabi'i. Mad asli itulah mad tabi'i. Sedangkan mad far'i atau mad cabang, ya, inilah yang dibahas oleh penulis di sini. Ya. Jadi mad ada 2, di buku-buku tajwid disebutkan mad asli dan mad far'i. Mad asli dan mad far'i. Adapun mad far'i, maka inilah yang dibahas oleh penulis di kitab ini. Ya, mad far'i, mad cabang, itu adalah mad yang ada sebabnya. Ya, sebabnya itu ada 2. Yang pertama karena bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian yang kedua karena
bertemu dengan sukun, dengan huruf yang disukun. Ya. Yang disebabkan karena hamzah itu terbagi 3. Ada yang dikatakan mat muttasil, ada mat munfasil. Ya, mat muttasil itu mat bersambung, itu huruf hamzah atau huruf mat yang bertemu dengan hamzah. Ya, dalam satu kata. Kalau munfasil itu adalah huruf mat yang bertemu dengan hamzah di dua kata. Di kata yang berbeda. Kemudian yang ketiga yang sebab hamzah itu adalah mat badal. Mat badal adalah setiap hamzah yang berharokat bertemu dengan huruf mat, maka itu disebut mat badal. Ya. Nah, ini yang disebabkan karena hamzah. Mat far'i atau mat cabang yang disebabkan karena hamzah. Kemudian ada juga mat far'i, mat cabang yang disebabkan karena yang disebabkan karena sukun. Ya. Ya. Sebelum kita masuk ke sana, kita terangkan bahwasanya apa yang disebut oleh penulis di sini, ma yufsalu au ma tufsalu, ma yusalu au ma yufsalu, itu sudah masuk ya. Ya, sudah masuk ke dalam kelompok mat far'i. Ya, itulah mat muttasil dan mat munfasil. Ya, itulah mat muttasil dan mat munfasil. Ya. Thayyib. Ya, itu mat cabang ya. Jadi jelas di dalam bait ini bahwasanya mat yang diinginkan dibahas di sini adalah mat far'i, yaitu mat cabang. Ya. Mat far'i atau mat cabang. Kemudian tadi ada dua sebab kenapa muncul mat far'i. Yang pertama karena hamzah telah kita sebut. Kemudian yang kedua karena sukun. Itu yang disebut dengan mat lazim dan mat arid lis sukun. Ya. Ada dua yang disebabkan karena sukun, yaitu telah kita ketahui bersama. Yang pertama adalah mat lazim dan yang kedua adalah mat arid. Contoh mat muttasil, ya misalnya yang bersambung ya. Huruf mat yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, misalnya pada kata ja'a, telah datang. Maka itu kata ja itu ada mat alif, di situ ada alif, ada huruf mat, kemudian ketemu dengan hamzah di dalam satu kata. Maka itu dibaca panjang ya. Ja'a itu disebut mat muttasil. Ya. Contoh lain misalnya kama tasya. Ya, sya itu mat muttasil juga karena huruf hamzah huruf mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Contoh untuk mat munfasil ya. Misalnya pada kata ma anzalna, maka ma di situ ada huruf mat kemudian ketemu dengan hamzah pada kata anzalna, itu di dua kata. Jadi beda kata antara huruf mat dengan huruf hamzahnya. Contoh mat badal yaitu mat yang setiap hamzah berharokat bertemu dengan huruf huruf mat. Jadi kebalikan. Kalau muttasil atau munfasil itu mat ketemu hamzah. Kalau badal itu hamzah yang ketemu dengan mat. Contoh misalkan pada kata fa'awa amanu. Ya, itu mat badal. Dan mat badal ini dibaca dua harokat di bacaan kita. Kecuali wars dan nafi. Kecuali wars dari nafi. Maka dia membacanya 4 harokat disertai dengan imalah pada akhirnya. Jadi dibacanya fa'awe. Fa'awe. A itu dibaca 4 harokat. Dan wa itu dibaca imalah menjadi fa'awe. Ya. Kemudian jenis mat far'i tadi yang disebabkan sukun ada mat lazim, ada mat arid lis sukun. Nah, untuk mat arid untuk mat lazim contohnya misalnya pada kata ya mat arid mat lazim difahami ya. Jadi dia adalah huruf mat yang bertemu dengan huruf yang ditasdid atau disukun setelahnya. Contoh misalnya pada kata waladdallin. Contoh lain misalnya fa idza ja'at at-tammatul kubra. Pada kata at-tammatul sama ad-dallin. Maka itu disebut dengan mat lazim ya. Dan itu harus dibaca 6 harokat. Dibaca 6 harokat. Contoh tadi mat far'i yang disebabkan karena sukun yaitu mat arid lis sukun. Misalnya pada ayat
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kata nasta'in. Ya, maka itu semuanya bacaan mat karena sukun di akhir ayat. Ya, itu disebut dengan mat arid lis sukun. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian di bait berikutnya wa fihima hamzatu warsyun atwalu fa'asimun fa'badahu benu amir ma'al kisai fa'abu amrin hari. Nah, ini menyebutkan, penulis di sini menyebutkan 4 tingkatan bacaan hamzah, bacaan mad. Ya. Jadi bacaan mat itu ada 4 tingkatan. Ini mulai dari yang paling panjangnya disebutkan hamzah dan warsh. Itu paling panjangnya atwalu. Yang paling panjang adalah matnya yang dibaca di qiraat hamzah dan warsh. Ya. Dan ini rata-rata dibaca 6 harokat, 3 alif. Ya. Kemudian yang kedua disebutkan fa'asimun. Ya. Di riwayat Asim bacaan kita. Ya, itu dibaca 2 alif dan setengah, yaitu sekitar 5 harokat. Ya. Kemudian yang berikutnya tingkatan ketiga lebih pendek sedikit, yaitu di riwayat Faba'dahu Ibnu Amir ma'al Kisai. Jadi Ibnu Amir dan Al-Kisai itu matnya dibaca dengan kadar 2 alif, yaitu 2 alif sekitar 4 harokat. 4 harokat. Kemudian yang terakhir tingkatan keempat yang lebih pendek lagi itu fa'abu amrin hari. Jadi di Abu Amr itu kadarnya adalah 1 alif dan setengah. 1,5 alif ya, atau sekitar 3 harokat. Ya, jadi kalau diurut bacaan mat yang paling panjang ke paling pendek ya, dengan catatan lebih dari 2 harokat semuanya, maka pertama hamzah dan warsh itu paling panjang, itu dibaca 6 harokat. Kemudian bacaan kita Asim yaitu 5 harokat. Kemudian Ibnu Amir dan Al-Kisai itu membacanya 4 harokat. Kemudian yang terakhir Abu Amrin itu 3 harokat. Ya. Ini bacaan mat far'i ya, mat cabang. Ya, mat far'i atau mat cabang. Itu mat-mat yang telah kita sebut tadi contohnya, baik itu karena hamzah yang ada 3 yaitu mat mutasil, munfasil, dan juga mat badal, maupun mat far'i yang karena sukun, mat lazim maupun mat arid. Maka itu semuanya ada ketentuannya, ada tingkatannya masing-masing ahli qiraat atau masing-masing imam qiraat. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, letak perbedaan dan kesepakatan para ahli qiraat di dalam masalah mat ini. Ya, di dalam masalah mat ini. Maka kata penulis di bait terakhir yang ketiga, fa harfa maddin makkanu fil muttasil turran walakin khulfuhum fil munfasil. Ya, bahwa huruf mat itu mereka tamkin. Ya, dipanjangkan sampai 4 harokat pada mat muttasil, disebutkan muttasil. Ya, jadi sepakat para ahli qiraat itu memanjangkan tamkin sampai 4 harokat pada mat muttasil. Dan mereka ya berbeda pendapat pada masalah mat munfasil. Ya, wa turran walakin khulfuhum. Ya, ini berbeda pendapat di masalah munfasil. Di mat munfasilnya mereka ya berbeda ya. Itu untuk semua ahli qiraat. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Ya. Ada yang 6. Adapun di muttasil maka mereka sepakat 4 harokat. Ya. Baik, barakallahu fiik. Seperti misalnya di surah Abasa ya. Anja'ahul a'ma. Ya, pada kata ja'ahu. Nah, itu semua ahli qiraat sepakat dia 4 harokat karena dia mat muttasil. Mat muttasil. Untuk semua ahli qiraat. Demikian juga untuk kata haulai. Kata haulai itu ha itu dibaca 2 harokat karena dia munfasil. Adapun ya boleh 2 harokat. Adapun ula pada kata ulai, ula itu adalah mat muttasil, maka semua ahli qiraat sepakat membaca 4 harokat. Ya, ini dasar-dasar untuk memahami pembahasan mat di semua ahli qiraat ya. Ya. Kita murojaah beberapa bentuk-bentuk mat juga tadi. Nah, mudah-mudahan bisa murojaah, bisa mengulang kembali apa yang telah kita pelajari di ilmu-ilmu tajwid
yang telah kita pelajari di masa dahulu. Baik, barakallahu fiik. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya untuk pembahasan masalah takhfiful hamzah, meringankan bacaan hamzah. Baik. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.